آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. فلما سمعت، benar, falamma sami'ta ayyuhar rajulu wa kullukum dhalikar rajulu bihadzal hadisil azimi nab'uhu al-kabiri khataruhu al-alimi asaruhu alladhi tatiru lahul qulubu wa tahhiru lahul uqulu. Maka tatkala mendengar oleh kamu, ayyuhar rajulu, wahai laki-laki, wa kullukum, dan adapun tiap-tiap kamu, Minhajul Abidin, halaman berapa ya? Terjemah 419. Wa kullukum dzalikar rajulu, adapun tiap-tiap kamu, dzalikar rajulu, yaitu laki-laki tersebut, bihadzal hadisi, mendengar dengan ini hadis, al-azimi nab'uhu, yang besar oleh beritanya, al-kabiri khataruhu, yang besar oleh bahayanya, al-alimi asaruhu, yang pedih oleh bekasnya, alladzi tatiru lahul uqulu, yang terbang karena lantaran hadis ini oleh akal. Al-qulubu dulu ya. Alladzi tatiru, yang terbang karena lantaran hadis ini, al-qulubu, oleh hati, wa tahiru lahul uqulu, dan tercengang karena lantaran hadis ini oleh akal, wa tadhiqu min hamlihi suduru, dan picik daripada menanggung ini hadis oleh dada, wa tajza'u li haulihin nufusu, dan gundah bagi kedahsyatan ini hadis oleh jiwa. Fa'tasim bimaulaka, maka berpeganganlah olehmu dengan Tuhanmu, ilahil alamin, Tuhan semesta alam, walzamil baba, dan tekunilah olehmu akan pintunya Allah, bitadarru'i, dengan merendahkan diri, wal ibtihali, dan merendahkan diri, wal bukai, dan menangis, ana al-laili, pada waktu malam, wa atrafan nahari, dan di tepian siang, ma'al mutadarri'in, bersama orang-orang yang gundah, orang-orang yang tadarru', al-mubtahilina, yang merendahkan diri. Fa innahu la najata min hadzal amri illa birahmatih, maka sesungguhnya
yaitu tidak ada keselamatan dari problem ini kecuali semata-mata dengan rahmatnya Allah. Wala salamata min hadzal bakhri illa binadharihi wa taufiqihi wa inayatihi, dan tidak ada keselamatan dari ini lautan kecuali dengan pandangan kasih sayang Allah, wa taufiqihi, dan taufik dari Allah, wa inayatihi, dan perhatiannya Allah. Fatanabbah min raqdatil ghafilin, maka sadarlah olehmu min raqdatil ghafilin, daripada tidurnya orang-orang yang lalai. Wa a'til amra haqqahu, berikanlah olehmu akan persoalan itu akan haknya. Wajahid nafsaka fi hadhil aqabati, dan bermujahadahlah olehmu akan dirimu pada ini tanjakan al-makhufati, yang ditakuti. La'allaka la tahliku ma'al halikin, moga-moga kamu yaitu tidak binasa oleh kamu bersama orang-orang binasa. Wal musta'anu billahi ala kulli hal, adapun tempat dimintai pertolongan yaitu dengan Allah atas segala keadaan. Fa innahu khairu mu'inin, maka sesungguhnya Allah yaitu sebaik-baiknya penolong. Wa huwa ta'ala arhamur rahimin, dan Dia Allah Ta'ala yaitu Tuhan yang paling sayang daripada yang sayang. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah al-ali, yang maha tinggi, al-azimi, lagi maha agung. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian, semua kita hidupnya impiannya pengen dapat ridhonya Allah. Semua kita hidupnya impian dan cita-citanya pengen masuk surganya Allah. Untuk menuju kepada surganya Allah, syaratnya tidak banyak, cuman 2. Tidak banyak. Untuk orang bisa masuk surganya Allah, syaratnya cuman 2, tidak banyak. Yang pertama beriman, yang kedua bertakwa. 2 doang. Untuk orang itu bisa bertakwa, syaratnya 1, enggak banyak, 1, yaitu beramal soleh. Untuk orang bisa beramal soleh, syaratnya 1, yaitu menuntut ilmu. Tanpa menuntut ilmu, dia tidak bakalan mengerti amal soleh. Bisa saja namanya soleh, tapi amalnya tidak soleh. Begitu. Ilmu. Begitu. Nah, untuk menuju kepada ilmu, biar bisa mengerjakan amal soleh, biar dia bisa bertakwa dan dapat surga, tahapannya ada 7. Ada 7 tahapan. Dan
metodenya namanya Minhajul Abidin. Apa itu Minhajul Abidin? Metode tukang ibadah biar nyampe ke surganya Allah. Resep-resep, langkah-langkah yang harus ditempuh oleh yang ibadah biar kagak nyemplung kemana? Ke neraka, biar selamat sampai surganya Allah. Dan Imam Ghazali mengarang kitab namanya Minhajul Abidin. Apa Minhajul Abidin? Metode orang tukang ibadah biar sampai ke surganya Allah. Ternyata ada 7 tahapan, ada 7 lantai yang harus dilalui menuju rooftop paling tinggi. Itu 7 lantai, bentuknya nanjak. Nggak bisa loncat ke lantai 5, nggak bisa, kudu harus dari lantai 1, lantai dasar. Nggak bisa. Orang pengen dapat ridho Allah, orang pengen sampai sama Allah, kudu ada 7 lantai. Namanya Aqobah. Aqobah itu tanjakan. Tanjakan. Nanjaknya kudu 7 tanjakan, 7 trap, 7 tingkat. Kalau enggak bisa dapetin surganya Allah, sebab surga enggak gratis. Surga tahapan yang mendasar ngaji, enggak ada lagi. Namanya tanjakan ilmu, namanya Aqabatul ilmi. Kudu ngaji. Ngaji apa? Macam-macam. Ini ngaji dulu, ilmu dulu. Yang tertingginya ilmu tentang Allah dan ilmu tentang diri. Ini yang paling tinggi. Dia harus kenal Allah, dia harus kenal diri. Selesailah dia dari tanjakan ilmu, nyampe sama Allah kagak. Kan baru waktu ada berapa? 7. Ketika dia tahu tentang Tuhan, Tuhan itu maha suci. Dia tahu yang boleh dekat sama Tuhan, yang suci. Begitu. Yang dekat begitu. Dicontoh, ada mimpin putih, maka yang boleh juga nerusin yang rambutnya putih. Jangan dicatat, direkam lagi, rada keriput dikit. Jadi Allah itu suci. Maka ketika faham tentang Allah suci, ngukur dirinya berlumuran air got, berlumuran kotoran. Maka nggak bisa si kotor dekat dengan si suci. Si kotor biar dekat sama yang suci, ora bisa.
enggak bisa nyampur yang kotor nih, maka kudu tahapan kedua, namanya tanjakan taubat. Kudu taubat dulu. Apa taubat? Mandiin jiwa biar jiwanya bersih. Kenapa punya mulut kagak bisa baca sholawat ama Nabi? Karena mulutnya belum bersih. Kenapa punya mulut baca Quran aja seain kurang mau? Kenapa punya mata lihat Quran seain aja dalam 24 jam ora keburu? Padahal lihat Piala Dunia belumnya juga nongkrong. Ngapa itu? Sejam doang 5 menit lihat Quran gak keburu karena matanya berhadas, kotor. Dilarang sama Tuhan, yang kotor kagak boleh lihat kitab suciku karena kau tak suci. Begitu. Maka kudu nanjak kepada tahapan taubat. Taubat ada aturannya, ada rukunnya, ada syaratnya. Taubat harus jelas. Bukan sholat sunnah taubat, judulnya aja sholat sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalin enggak ngapa. Taubat mewajib, ada aturannya. Dosa apa? Kalau dosanya pernah mabok, bagaimana taubatnya? Kalau dosanya berzina, bagaimana taubatnya? Kalau dosanya bunuh orang, bagaimana tobatnya? Kalau dosanya menggibah, bagaimana tobatnya? Kalau dosanya dengki, bagaimana tobatnya? Kalau dosanya ngambil barang orang, bagaimana tobatnya? Kalau dosanya darmaji dahar bakwan 5 ngaku hiji di kantin, bagaimana tobatnya? Kalau dosanya naik kereta dari Bayaran ke Rangkas di atas biar enggak bayar, bagaimana tobatnya? Kalau dosanya naik metro mini pura-pura tidur waktu ditagih oleh kondektur, dia ke depan dia turun, bagaimana tobatnya? Ini diatur. Enggak sama. Enggak sama. Kalau dosanya judi, bagaimana? Ini beda-beda. Sebab beda pasal, beda hukuman. Beda undang-undang, beda aturan. Enggak sama. Istighfar lah bukan. Itu bukan taubat. Diatur. Namanya tahapan taubat. Kalau dosanya ninggalin puasa Ramadan, bagaimana? Kalau dosanya ninggalin sholat, bagaimana? Diatur. Namanya aqabatut taubah. Aqabatut taubah. Kalaulah orang sudah mandi bersih, begitu bersih, udah gagah pengen ketemu Tuhan yang suci, Anda bisa. Kudu naik lantai 3 dulu, namanya aqabatul awaiq. Ada rintangannya, enggak gampang. Saudara udah mandi bersih, pakai minyak wangi, semprot, gagah, pakai kacamata hitam, pakai jaket, bini udah curiga, waduh kemana ini? Begitu. Ada rintangan. Rintangan tuh macam-macam. Ada rintangan itu dunia, ada rintangan itu makhluk, duit gitu, makhluk manusia. Ada rintangan itu setan, ada rintangan itu nafsu. Dia harus kenali, ini bisikan dari Allah apa dari nafsu.
dari malaikat, apa dari setan. Dia harus paham. Kalau enggak, dia enggak bisa nyampe-nyampe. Begitu namanya aqobatul awaiq. Itu aqobatul awaiq. Dunia, makhluk, setan, nafsu. Begitu. Loloslah itu, mampu dia menghadapi manusia, menghadapi bini, menghadapi dunia, menghadapi setan, menghadapi nafsu. Bisa nyampe sama Allah? Enggak. Kan baru 3 tanjakan, kudu nanjak lagi. Namanya aqobatul awarid. Kudu ada tanjakan kendala. Lolos dari rintangan, ada kendala. Demen-demen yang ngaji, ya Allah, orang gablek duit, lah kan bensin orang ada, nggak jadi ngaji lagi. Begitu, ada aja. Namanya urusan rezeki. Ini kendala. Jadi banyak kendala, macam-macam kendala itu. Namanya aqobatul awarid. Namanya kendala. Bagaimana cara menghadapi rezeki? Dia harus punya ilmu tawakal. Apa tuh tawakal? Kemudian kendala itu ada was-was, bahaya. Bagaimana menghadapi masa depan? Kudulah dia tafwid, pasrah diri sama Allah. Begitu. Belum lagi musibah-musibah, itu namanya kendala. Kudu dihadapi dengan sabar. Kemudian lagi apa itu? Musibah, menghadapi takdir, disikapinya dengan ridho. Begitu. Ketika dia lolos, ketemu Allah, enggak, baru juga 4. Maka ada namanya aqobatul bawais, tahapan motivasi, rem dan gas, khauf dan roja. Ini kudu mengerti bagaimana kapan ngegas, bagaimana kapan ngerem. Harap cemas, itu harus lulus. Dia di golongan makom berharap, apa makom cemas. Dia harus tahu posisinya. Lolos ini naik ke tanjakan ke-6, aqobatul qawadih. Kudu mengenali penyakit hati. Penyakit hati kudu kenali, biar dia paham. Begitu penyakit hati. Karena untuk diterima sebuah amal menuju kepada Allah banyak syaratnya. Imam Ghazali terangkan hadis yang sangat panjang banget dari Ibnul Mubarak dalam kitab Az-Zuhudnya, dari sahabat Nabi namanya Mu'ad bin Jabal, ketika ditanya oleh muridnya namanya Khalid bin Ma'dan. Dan kita udah dengar langit pertama apa detektornya, langit kedua detektornya apa, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh apa, semuanya berat. Kata Imam Ghazali malam hari ini, falamma sami'ta ayyuhar rajul, wahai orang yang menuntut ilmu, laki-laki, ketika engkau telah mendengar hadis
yang agung ini, hadis yang cukup panjang, dan Anda itu laki-laki, satu di antara laki-laki yang amalnya di bawah ke langit pertama. Ada yang gak lolos, ada yang gak lolos di 2, ada yang gak lolos di 3. Setelah Anda dengar betapa amal menuju Allah itu tidak gampang, begitu banyak persoalan pelik. Setiap langit ada bawab, ada penunggu dan security-nya, ada detektor door, security door, untuk mengecek amalan-amalan, ada riyakah, sum'ah, ghibah, dan seterusnya. Bila engkau telah dengar hadis agung beritanya ini, ceritanya luar biasa, hadis yang besar bahayanya. Kalau sampai kita termasuk orang yang amalnya ditolak oleh langit pertama, baru naik. Yang pedih pengaruhnya, ini akal bisa hilang, terbang, tercengang mendengarkan hadis ini. Jangan-jangan amal kita termasuk orang yang kagak diterima karena punya penyakit-penyakit yang enggak benar. Ada ujublah, ada tetek, ada riya, macam-macam. Jangan-jangan hati kita pun juga terbang, akal kita hilang, jangan-jangan dada kita jadi sempit untuk memikulnya dari apa yang kita dengar dari kalamnya Rasulullah. Jiwa kita jadi gundah mendengarkan hadis yang amat panjang, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kata Imam Ghazali, bila kau telah dengar hadis ini dan bagaimana Mu'adz bin Jabal memberikan alasan kepada Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kiat-kiatnya supaya lolos daripada ujian-ujian langit demi langit pada amalan harian, maka tak ada cara sebagai hamba yang lemah, fa'tasim bi maulaka. Ketika engkau dengar hadis ini, maka hendaklah engkau berpegangan sama Tuhan, nyandar sama Allah, nyender sama Allah. Pegangannya Allah, Tuhan semesta alam. Pegang sama Allah lewat pintu Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita? Kayak Mu'adz, anta Rasulullah wa ana Mu'adz. Engkau seenak Rasulullah, lah siapa gue Mu'adz? Mu'adz mudah bila diberi taufik oleh Allah. Maka kita pun juga minta taufik sama Allah. Fa'tasim bi maula. Meminta perlindunganlah engkau kepada Tuhan. Minta dilindungi oleh Allah. Walzamil bab, tekuni, lazimkan pintu kasih sayang Allah. Lewat pintu Allah biar tenang. Al-Quran bilang, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikrillah tu nama lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di Dalailul Khairat. Zikrullah, nama Nabi. Maka kata Imam Mujahid, ketahuilah, dengan menyebut Nabi Muhammad hati jadi tentram. Ala bidzikrillah, ketahuilah dengan Nabi Muhammad yang nama lainnya zikrullah, tatmainnul qulub, hati jadi tentram.
lazimi pintu Allah. Tidak ada pintu menuju Allah kecuali lewat pintunya Nabi Muhammad. Caranya bitador, DP kata orang Jawa, berdoa merendah ama Allah, ta'alluq ama Allah. Siapa kita, minta biar diterima. Caranya banyak nangis kalau malam. Alhamdulillah belakangan malam nangis, jagoannya kalah. Bukan itu, ini menangisi dosa. Banyak nangis, itu namanya ilzamil bab wa atrafan nahar ma'al mutadarri'in, bersama mereka yang bertadarru, tunduk merendahkan diri kepada Allah. Banyak menangis. Jangan-jangan tetesan air mata teringat dosa bisa membolongi daripada langit yang tertutup dari amalan kita, jadi diterima oleh Allah. Kekurangan kita jadi disempurnakan oleh Allah. Maka caranya biar selamat, kata Imam Ghazali, berlindung sama Allah, pegangan Allah, sandarannya Allah, tekuni pintu Allah, lewat pintu berdoa, merendah, merintih, menangis di keheningan malam maupun di penghujung siang, bersama mereka orang-orang soleh yang kalau malam nangis. Hidup kalau pengen bahagia perlu saingan, jangan gak bersaing. Silahkan Anda bersaing dengan orang soleh atau bersaing dengan pendosa, silahkan. Dua-duanya bagus. Kalau pengen tinggi derajatnya kudu bersaing. Silahkan mau bersaing dengan orang soleh ataukah bersaing dengan pendosa, dua-duanya bagus. Bersainglah dengan orang soleh melalui ibadah, pak banyak-banyak ibadahnya dengan orang soleh, silahkan. Ataukah bersaing dengan pendosa dengan pak banyak-banyak istighfar. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ikut ngambil bersaing dengan pendosa, beristighfar dalam sehari paling sedikit 12.000 kali. Saingan nama pendosa 12.000 kalau lagi malas. Abu Hurairah, kayaknya kita lagi semangat nggak dapat, lagi semangatnya malesnya parah. Jadi kita nggak ada saingan, hidup nggak bahagia. Bersaing dengan pendosa lewat istighfar. Pendosa aja rajin beristighfar, kita juga kudu rajin. Ataukah bersaing dengan orang soleh dengan ibadahnya, baca sholawatnya, begitu, baca Qur'annya, tahajudnya, silahkan. Mau bersaing dengan siapa, dua-duanya boleh. Pendosa banyakin beristighfar, silahkan. Dengan orang soleh banyakin ibadah, silahkan. Hidup mulia dengan persaingan. Begitulah ma'al mutadurri'in al-mubtahilin. Kenapa begitu? Kata Imam Ghazali, fa innahu la najata min hadzal amri illa bi rahmatih. Sebab enggak ada keselamatan daripada ini problem. Bagaimana biar dapetin surganya Allah? Benar-benar minhajul abidin. Enggak ada cara kalau pengen selamat kecuali butuh rahmatnya Allah, butuh kasih sayang Allah.
kudu meminta rahmat ama Allah. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis. Duhai Allah, hanya pada rahmatmu aku berharap. Jangan serahkan aku pada diri sendiri yang kagak ngerti jalan menuju surga. Sekejap mata pun perbaiki urusanku semuanya. Wahai Tuhan yang maha hidup, beri kami kehidupan yang lebih baik. Wahai Tuhan yang maha mengatur, bimbing kami dengan bimbingan-Mu yang terbaik. Tiada Tuhan yang mampu memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada hamba-Nya kecuali Engkau. Karena itu aku minta tolong betul-betul dengan rahmat-Mu. Gantunganlah ama rahmat Allah. Wala salamata min hadzal bahri illa binadhari wa taufiqi wa inayati. Tidak ada keselamatan dari mengarungi lautan ini kecuali kalau pengen selamat kudu dapat pandangan kasih sayang Allah, taufik dari Allah, perhatian Allah, barulah dia selamat. Siapa kita? Kita adalah hamba yang lemah, yang lunglai, yang tidak mengerti kehidupan kita, masa depan tidak paham. Kalaulah Allah tidak berikan keselamatan, maka tidak ada lagi keselamatan buat kita. Maka butuh kita nazar Allah, pandangan kasih sayang dari Allah. Butuh taufik, kemampuan untuk melakukan kebaikan. Butuh inayah. Bagaimana caranya? Fatanabbah min raqdatil ghafilin. Sadarlah dari tidur orang-orang lalai. Bangunlah jiwamu dari tidur panjang melek. Hidup untuk apa? Mau ngapain hidup kalau enggak untuk dekat sama Allah? Buat apa hidup kalau enggak buat dekat dengan Rasulullah? Sadar masa bodoh, hidup nyantai. Orang-orang ini sentimen masih hidup. Kalau pengen gak disentimenin, tinggalnya di tanah kusir. Udah nggak ada muanya juga. Orang tanah kusir bagus, diem aja, ngadep kiblat muanya. Orang tanah kusir di Al-Husna juga ada belakangnya, gitu nggak disentimenin. Tinggal aja di belakang Al-Husna, belakangnya tuh apa ya? Oh iya udah mati. Kalau orang hidup mau biasa disentimenin, biasa ya, masih hidup melek. Boro kita yang banyak dosanya, Nabi Muhammad yang gak ada dosanya masih dicela, apalagi laki kita. Biasa begitu, biasa. Bangun jiwa untuk dekat sama Allah. Wa'atil amr haqqah, berikan persoalan haknya. Semuanya masing-masing ada aturannya, ada hak masing-masing. Bagaimana ngadepin langit pertama diatur, bagaimana biar lolos dari langit kedua amalannya diatur, bagaimana ngadepin langit ketujuh ria diatur. Muanya ada, masing-masing ada jalannya. Jangan kebalik-balik, kebalik-balik, tapi ngatur diri. Bagaimana caranya supaya kita lolos? Wajahid nafsaka fi hadil aqabah. Anda kudu berjuang melawan hawa nafsu angkara murka biar lolos dari tanjakan ke-6. Apa tanjakan ke-6?
aqabatul qawadih, tentang akhlak-akhlak tercela dalam hati. Ini kudu dibersihin, karena akhlak tercela dalam hati itu namanya sabang-sabang, namanya kabang-kabang, sampah. Akhlak baik buffet, apalagi ya guci, lemari, kursi, sofa, enggak menarik ditaruhin sofa kalau masih kotor, buang dulu. Dan kita kudu bisa lolos dari tahapan ini, belajar bersihin hati dikit demi dikit, belajar agar supaya kita menjadi orang benar. Bila ini lolos tahapan yang keenam, masih ada tahapan ketujuh, hidup penuh kesyukuran. Bersyukur kalau dapat musibah, bersyukur apanya, dan nanti tahapan syukur di depan. Kita belum, masih ngomongin tahapan keenam, aqabatul qawadih, hal-hal yang virus di hati. Kita kudu benar-benar berjihad. Bagaimana biar kita tidak dengki, tidak ujub, tidak kibir gitu, dan seterusnya. La'allaka la tahliku ma'al halikin. Doa kami, moga engkau kalau terus mujahadah, kata Imam Ghazali, engkau tidak binasa bersama mereka yang binasa. Moga engkau selamat, lolos sampai impianmu terwujud, dapat surga dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal musta'anu billah, minta tolonglah sama Allah dalam segala keadaan. Jangan enggak minta tolong sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong sama Allah, sebab tempat kita minta tolong adalah Allah. Allah bisa nolongin kita karena Dia yang nyipta kita dalam segala keadaan. Lagi nggak punya duit, minta tolong sama Allah. Lagi banyak duit, minta tolong sama Allah. Lagi ada nikmat, minta tolong sama Allah. Lagi dapat musibah, minta tolong sama Allah dalam segala keadaan. Jangan jauh-jauh dengan Allah. Fa innahu khairu mu'in. Allah itu sebaik-baik pemberi pertolongan. Yang bisa nolongin kita adalah yang nyiptain kita. Maka jangan jauh-jauh dengan Allah. Banyakin berzikir, banyakin ngaji supaya kita jadi benar. Kadang ngaji juga kita tergelincir, apalagi lah kita tidak ngaji. Kalau nggak ngaji, bisanya nyalahin mulu. Emang juga nyalahin, mau nggak perlu ngaji? Perlu ngaji nggak? Kagak, ngebenerin yang susah. Ngaji aja masih susah, begitu. Maka gantungannya Allah, wa huwa arhamur rahimin. Allah itu Tuhan yang maha sayang. Kalau gantungannya Allah, selamat kita. Pada akhirnya, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dalam menjauhi maksiat. Tidak ada kemampuan untuk mengerjakan ketaatan. Bila ada kemampuan, itu murni illa billahil azim, murni pertolongan Allah yang tinggi, yang agung. Kita hamba lemah, hamba tak berdaya, hamba tak mengerti hari esok. Maka jangan jauh-jauh dengan Allah.
melalui pintunya Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan metodenya diajarkan dalam kitab Minhajul Abidin. Faslun, habis materi yang kita bedah segini, nanti ada pasal baru, begitu, pasal baru. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan.